Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ya, kali ini kita Ibu Oce selaku Wakasek Kesiswaan akan membawakan materi mengenai tata tertib, khususnya tata tertib di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Dipersilakan. Terima kasih Pak Robinson, pendamping kesiswaan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membawakan materi. Ada dua untuk pertemuan kita pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi kepada semua siswa baru SMK Negeri 2 Toraja Utara yang pada pagi hari ini memperhatikan di YouTube atau video tentang materi MPLS, secara khusus tata tertib dan pendidikan karakter. Yang saya akan bahas pertama adalah tata tertib. Kita tahu bahwa di semua lingkungan sekolah pasti ada tata tertib, ya. Tata tertib itu untuk apa? Nah, kita akan bahas pada beberapa waktu ke depan ini. Tata tertib itu adalah peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar, maka akan diberi sanksi. Tata tertib memiliki sifat memaksa, sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Tata tertib itu dibuat di sekolah secara resmi oleh pihak-pihak yang berwenang dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah tersebut, yang mana memuat hal-hal yang diharuskan dan dilarang bagi siswa selama ia berada pada lingkungan sekolah tersebut. Dan tentunya apabila mereka atau siswa melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah berwenang untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Apa tujuan dari diadakannya tata tertib? Yang pertama adalah agar tercipta keamanan, ketentraman di dalam suatu lingkungan. Kalau dia adalah lingkungan sekolah, maka tercipta keamanan, ketentraman pada lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab. Nah, itu penting ya. Individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajiban. Jadi ini sangat penting untuk dipahami. Tanggung jawab, hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, agar setiap individu mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukan dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan. Karena itu dibuatlah yang namanya tata tertib. Karena kita ini berada di lingkungan SMK Negeri 2 Toraja Utara, maka tentunya tata tertib yang dibuat adalah tata tertib secara khusus di SMK Negeri 2 Toraja Utara. Setiap sekolah tentunya memiliki tata tertib tersendiri. Nah, kita di sini di SMK Negeri 2 Toraja Utara juga memiliki tata tertib yang dibuat juga oleh sekolah-sekolah lain. Secara khusus kita di SMK Negeri 2 Toraja Utara telah dibuat pedoman, ya, pedoman tata tertib, yang mana pedoman ini sudah dibagikan kepada setiap siswa, baik siswa yang sudah ada di sekolah ini kelas 11 dan 12 maupun kelas 10 yang baru akan datang. Jadi pedoman tata tertib itu
diberikan kepada masing-masing siswa. Nah, di dalam tata tertib itu ada dua hal penekanan yang penting untuk dipahami oleh semua siswa. Yang pertama adalah karena situasi saat sekarang ini kita masih berada dalam kondisi pandemi, maka tentunya perlu juga dibuatkan oleh sekolah tata tertib yang menjadi pedoman kita selama kita belajar daring, pembelajaran daring. Dan yang kedua, apabila situasi ini kembali normal ataukah kita dimungkinkan untuk tatap muka terbatas, maka hal itu pun perlu dibuatkan tata tertib agar dalam prosesnya berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Yang pertama saya akan bahas adalah tata tertib pada pembelajaran daring. Apa yang perlu dipahami pada pembelajaran daring? Yang pertama itu bahwa semua siswa harus aktif dalam pembelajaran daring. Dan yang kedua, semua siswa wajib untuk mengirimkan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kewajiban. Kemudian yang ketiga, jika suatu saat ada urusan ke sekolah, maka perlu sekali mematuhi protokol kesehatan agar kita tetap aman, terhindar daripada virus yang menakutkan. Dan itu tetap menggunakan protokol kesehatan apabila akan berkomunikasi dengan guru di sekolah, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak apabila ke sekolah. Kemudian dalam pembelajaran daring, setiap guru memiliki kesepakatan tersendiri dengan siswa atau kontrak tersendiri dengan siswa. Dan apabila kontrak itu tidak dijalankan dengan baik, tentunya akan ada sanksi dari pihak sekolah atau guru yang bersangkutan. Juga dengan wali kelas, sudah ada kontrak tersendiri dengan wali kelas. Dan yang paling penting bahwa sekolah tidak menerima alasan bahwa tidak ikut pembelajaran daring karena tidak memiliki HP. Sekolah tidak menerima alasan bahwa tidak ikut pembelajaran karena tidak memiliki HP. Mengapa sekolah mengatakan seperti itu? Bahwa tidak dibatasi kepada siswa yang tidak memiliki HP untuk datang ke sekolah berkomunikasi dengan gurunya sehingga mendapatkan pelayanan dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk pembelajaran daring. Mungkin mendapatkan berupa fotokopian atau berupa tugas yang tentunya sudah memiliki juga kesepakatan dengan guru yang bersangkutan kapan dikumpulkan kembali. Makanya kami mengatakan bahwa pihak sekolah tidak menerima alasan jika ada siswa mengatakan saya tidak ikut belajar oleh karena saya tidak memiliki HP. Nah, kalau tidak punya HP, silakan berkomunikasi dengan wali kelasnya atau guru bidang studi, datang ke sekolah menghadap dan akan diberikan solusi-solusi yang tepat untuk melayani bagi siswa yang tidak memiliki HP. Nah, itu untuk yang secara sekilas mengenai pembelajaran daring. Sebenarnya masih banyak yang kita akan bahas di dalamnya, tetapi karena waktu jadi itu yang secara sepintas saja. Nah, kemudian kalau tatap muka, kita sudah buat kesepakatan dengan tim manajemen, OSIS dan beberapa unsur-unsur yang lain dalam penentuan pedoman tata tertib. Jadi ini sudah keputusan bahwa ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada tatap muka, yaitu yang pertama itu adalah tatap muka terbatas dan yang kedua itu adalah tatap muka normal. Nah, jam masuk pada tatap muka terbatas itu kita pintunya akan ditutup pada jam 7.30.
ya, jam 7.30. Nah, sementara kalau dia tatap muka normal, pintu akan ditutup pada jam 7.15. Dan ini disosialisasikan supaya pada saat kita tatap muka nanti perlu diingat bahwa oh ini masih tatap muka terbatas, berarti kita masuk jam 7.30, pintu sudah ditutup. Nah itu. Dan pada saat tatap muka normal, pintu akan ditutup pada jam 7.15. Nah, jadi kalau ketinggalan, ya pasti ada sanksi-sanksi yang akan didapatkan. Nah, maksimum keterlambatan yang bisa diterima adalah 5 menit. Ya, 5 menit. Jadi kalau ada yang lewat dari 10 menit, ya sudah ditutup. Kalau pintu sudah ditutup, berarti Anda tidak berhak masuk ke dalam. Nah, itu. Maksimum keterlambatan 5 menit. Kemudian juga yang sering terjadi adalah pada saat pergantian jam pelajaran. Ini juga sama. Maksimum keterlambatan masuk di kelas itu adalah 5 menit. Nah, jadi guru yang bersangkutan berhak menegaskan bahwa 5 menit keterlambatan boleh masuk. Lewat dari itu berarti di luar. Nah, itu. Nah, kemudian pembelajaran, jika pembelajaran sudah selesai, ya diharap tidak ada lagi siswa yang tinggal di sekolah, kecuali ada pengecualian jika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh sekolah, dan tentunya akan ada penyampaian kepada orang tua apabila ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan oleh siswa. Jadi nanti akan dibuat yang misalnya kegiatan ekstrakurikuler itu akan terjadwal. Jadi akan disampaikan kepada orang tua kapan jadwalnya mereka akan adakan supaya bisa diketahui orang tua bahwa jam seperti ini siswa masih di sekolah dan jam seperti ini siswa sudah harus di rumah. Nah, kemudian masalah kehadiran ini juga yang menjadi penekanannya, karena ini kita dalam situasi COVID-19 banyak yang menjadikan alasan bahwa karena situasi ini kehadiran itu tidak diperhatikan. Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa saat ini perlu dibuatkan tata tertib, ya, disampaikan bahwa kehadiran itu penting. Ya, kehadiran itu penting, ya. Jadi pada saat siswa tidak hadir, entah itu sakit atau mau meminta izin, harus melapor kepada wali kelas. Ya, yang sering juga terjadi saya dapatkan di sini, minta izin sama temannya. Ya, jadi SMK 2 Toraja Utara tidak menerima kalau meminta izin kepada teman. Tugas dan tanggung jawab itu adalah tugasnya wali kelas. Ya, kalau sudah di sekolah mau minta izin, silakan minta izin ke wali kelas. Atau pada saat pembelajaran mau minta izin keluar, silakan minta izin kepada guru mata pelajaran. Dan kalau sudah lebih dari 1 hari 2 hari, silakan menghadap ke kepala sekolah, dibuatkanlah surat izin. Nah, kemudian kalau sakit, ya tentulah harus ada keterangan. Ya, keterangan kalau 1 hari mungkin surat sakit, kalau sudah 2 hari mungkin perlu ke dokter. Nah, buatlah keterangan dokter supaya bisa dijadikan pedoman. Nah, itu mengenai kehadiran. Nah, kemudian mengenai perlengkapan yang digunakan, yang saya mulai dari sepatu. Nah, ini yang sering juga menjadi permasalahan di SMK 2 selama ini. Jadi hari Senin sampai dengan Kamis, ya, hari Senin sampai dengan Kamis memakai sepatu hitam polos dan kaos kaki putih. Nah, bukan hitam polos, kaos kakinya hitam. Nah, itu. Jadi Senin sampai Kamis sepatu polos dan kaos kaki putih. Kemudian hari Jumat boleh memakai warna bebas, tetapi tetap sepatu sekolah. Nah, jadi jangan pakai sepatu sendal, sepatu yang bukan model sekolah. Boleh warna lain, boleh merah, boleh hitam juga boleh putih, boleh ini. Yang penting pada hari Jumat, jangan dipakai di hari lain. Kemudian di hari Sabtu
Sabtu, karena hari Sabtu itu kita menggunakan baju pramuka, ya, jadi tentunya diseragamkan sepatunya. Ya, sepatunya kalau pramuka hitam Pak ya, hitam, kemudian kaosnya hitam. Nah, itu khusus di hari Sabtu. Nah, kemudian pakaian juga penting kami informasikan bahwa ada beberapa baju seragam yang ada di SMK 2 ini. Jadi bukan hanya putih abu-abu, tetapi ada beberapa sesuai dengan harinya. Hari Senin Selasa itu menggunakan baju khas, baju khusus SMK 2 Toraja Utara. Nah, yang kita sudah lihat sudah beberapa tahun ini berjalan, mereka menggunakan siswa menggunakan baju putih krem. Itu digunakan hari Senin Selasa. Jadi tidak dibolehkan menggunakan pada hari lain. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu menggunakan baju putih abu, nah, yang menunjuk bahwa kita adalah siswa SMK. Keseragaman ini baju putih abu. Nah, jadi pada saat hari Rabu Kamis tidak ada lagi yang pakai putih krem. Hari Jumat, nah, ini boleh menggunakan baju jurusan, bukan baju rumah. Banyak yang bilang boleh pakai baju jurusan, datanglah pakai baju kaos hitam, celana jeans. Nah, itu tidak diatur ya. Jadi tetap pakaian sekolah, ya, pakaian di sekolah, tetapi dia adalah baju jurusan karena di sekolah kita ini setiap jurusan memiliki ciri khas masing-masing. Mereka mau buat pakaian sendiri-sendiri, jadi perlulah dibuatkan waktu kapan itu digunakan. Nah, digunakanlah pada hari Jumat, jangan dipakai pada hari lain. Nah, itu. Berikutnya pada hari Sabtu, sama dengan sepatu tadi, bahwa hari Sabtu itu adalah kita gunakan untuk seragam pramuka. Seragam pramuka yang disesuaikan dengan sepatunya. Kalau tadi sepatu hitam dengan kaos kaki polos, kalau bajunya ya tentunya baju pramuka. Nah, kemudian perlu lagi, sudah warnanya sudah benar, tapi standarnya seperti apa? Standar pakaian anak sekolah. Ya, tentu kita tahu kalau anak sekolah SMA ini yang sering disalah paham. Anak SMA SMK kalau baju putih abu itu belahannya itu di depan, rempelnya hanya satu di depan dan tidak boleh panjang. Ya, tidak boleh panjang sampai di bawah, tetapi melewati lutut. Panjangnya hanya melewati lutut, bukan juga di atas lutut. Melewati lutut kalau dia perempuan, dan tidak diperbolehkan memakai rok panjang kecuali yang muslim. Ya, kecuali yang muslim dengan belahan satu. Ya, jadi tidak juga rempelnya banyak, tetapi rempelnya hanya satu di depan. Itu yang muslim ya. Jadi kalau yang muslim boleh pakai rok panjang. Ya, silakan pakai rok panjang, tetapi yang tidak muslim memakai rok pendek di bawah lutut. Nah, kemudian rambut, ya, rambut. Mengenai rambut, laki-laki itu dicukur seperti anak sekolah, cukur anak sekolah, bukan seperti jalan raya. Ya, ada yang membuat di atas telinganya itu seperti jalan raya atau jalan tol, atau dia buat gambar macam-macam. Itu tidak dibolehkan. Rambut itu harus berwarna hitam. Nah, saya sudah pernah dapat, sudah dibuat seperti jalan raya, warnanya juga bukan warna hitam, tetapi warna kuning. Nah, ini yang tidak boleh untuk anak laki-laki. Nah, sebelum ditindaki, pegang memang kepalanya. Ya, apakah ini sudah layak sebagai anak sekolah atau tidak? Kalau tidak, ya silakan bawa ke tukang cukur. Kemudian untuk perempuan, mohon rambutnya dirapihkan ataukah diikat. Rapi ya, rapihkan. Dan kemudian tidak ada juga yang pakai pirang. Jadi seragam kita semua di sini, tidak ada yang berambut pirang, kecuali kalau memang dia putih sendiri dari dalam. Wah, tidak ada yang larang itu. Tapi kalau dibuat-buat, nah itu yang tidak boleh. Nah, itu rambut. Nah, kemudian selanjutnya hal-hal tertentu yang ada pada diri kita juga yang sering membuat orang lain bertanya-tanya, ini kepribadian kita. Biasanya ya ada juga laki-laki dan perempuan memiliki hiasan yang berlebihan. Ya, perempuan tidak perlu pakai anting-anting, tidak perlu pakai
sekolah tersebut. Kalau sudah gayanya lain-lain pasti akan membawa pertanyaan bagi orang lain. Itu baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ingatkan lagi mengenai celana, ya celana yang laki-laki tidak boleh celana botol. Saya lupa tadi, celana botol. Jadi celana standar. Kalau kita beli celana itu yang dijual di pasar itu sudah standar, ya, sudah standar. Kemarin saya beli baju seragam anak saya, ternyata memang semua yang dijual di pasar itu sudah standar anak sekolah. Nah, kenapa ada yang datang di sini botol? Karena pergi dia rombak, ya, bayar lagi, keluar lagi uang. Jadi mohon diperhatikan, kalau masuk di sini dan tidak standar tentunya akan disuruh ganti, disuruh pulang mengganti ke rumah. Nah, bagaimana kalau sudah rusak? Apalagi yang mau dipakai? Jadi sebelum itu disampaikan bahwa belilah celana yang standar sesuai dengan aturan anak sekolah, tidak usah lain daripada yang lain. Karena itulah tujuan dari namanya keseragaman. Oke, saya lanjut dengan yang tadi mengenai kepribadian. Selain memakai hiasan-hiasan yang berlebihan, kadang-kala juga ada anak-anak sekolah yang sering berbicara tidak senonoh. Asal bicara, menurut dia apa yang dia keluarkan itu biasa-biasa saja, tetapi bagi orang lain belum tentu, ya. Dan kita tahu pasti, ya, ada hal-hal yang memang tidak perlu diungkapkan di depan orang banyak. Nah, itu karena kepribadian yang muncul karena dibiasakan hal yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan, tapi karena kita sering mencoba-coba, akhirnya jadilah tanpa sadar di muka umum pun atau di depan orang tua kita mengungkapkan hal-hal yang tidak sepantasnya. Nah, itu karena dibiasakan. Kemudian yang berikut, mencuri. Jangan sampai dikatakan kenapa ada mencuri di sekolah. Biasa juga anak sekolah tapi mencuri, ya. Makanya sebelumnya disampaikan bahwa itu semua diatur. Kalau kedapatan tentu punya sanksi, dan bisa saja Anda dipulangkan ke orang tua jika hal itu terjadi, ya. Jadi jangan sampai hanya karena perbuatan-perbuatan yang ini membuat Anda dipulangkan ke rumah. Membuli teman ini yang banyak sekali terjadi saat sekarang ini. Kita membuli teman, ya, karena kita merasa lebih, ya, kita memandang enteng teman kita. Akhirnya teman kita itu, ya, bisa saja dia tidak mau lagi sekolah karena perbuatan-perbuatan kita. Itu diatur juga. Jadi kalau membuli teman bisa juga dikembalikan ke orang tua. Memaki, mengancam, memukul. Nah, itu kadang juga kalau laki-laki sering memukul, mengancam-ancam dia gurunya, tunggu kok besok. Nah, nggak boleh. Ada aturannya di sini. Kemudian merusak barang milik orang lain, misalnya meminjam, ya ada aturannya. Ya, dikasih teguran kemudian ganti itu barangnya orang. Ya, jadi pasti ada aturannya. Kemudian yang sering juga karena kita ini sudah sering menggunakan HP, yang sering terjadi adalah menonton video porno. Nah, ini video porno bahaya. Mengapa itu dilarang? Karena kalau keseringan melihat hal seperti itu, ya jadilah kau berpikiran yang jelek juga. Makanya jangan menonton film-film video porno, apalagi kalau tak membuka di sekolah, bahaya, ya. Sedangkan kalau di rumah ada yang memberi informasi, ya bisa juga dikasih teguran. Tapi kalau didapat di sekolah berarti sanksinya pasti akan ada dari sekolah. Kemungkinan besar, ya, kamu juga akan dipulangkan ke orang tua. Merokok. Nah, ini merokok juga, ya, kalau kedapatan ada sanksinya. Nanti baca di tata tertib. Membawa senjata tajam, ya. Kedapatan minum minuman keras
Jangan sampai nanti sudah terjadi ada orang tua yang biasa komplain bahwa mengapa dulu tidak disampaikan. Nah, makanya hari ini disampaikan dan sudah ada juga kami bagikan ke masing-masing siswa tata tertib ini, pedoman tata tertib untuk dibaca oleh masing-masing orang tua bersama dengan anaknya, supaya nanti di kemudian hari jika terjadi pelanggaran-pelanggaran, maka kami tinggal akan membukakan tata tertib ini, diperlihatkanlah bahwa inilah sanksinya. Ya, jadi semua ada sanksinya, berkelahi ada sanksinya, memukul ada sanksinya, dan seterusnya ada semua dalam tata tertib ini. Nah, jadi mungkin itu yang kami sampaikan mengenai tata tertib yang berlaku di SMK 2 Toraja Utara. Untuk lebih jelasnya nanti silakan baca di pedoman tata tertib, karena yang saya sampaikan ini hanya garis-garis besarnya saja. Mengenai tindakan-tindakannya silakan dibaca pada tata tertib. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan di tata tertib. Terima kasih. Ya, itu penguparan tata tertib di SMK Negeri 2 Toraja Utara yang dipaparkan oleh Ibu Cek Bayu selaku Wakasek Kesiswaan. Dan selanjutnya materi selanjutnya yang akan dibawakan Ibu adalah pendidikan karakter. Tapi sedikit saya tambahkan atau saya memberikan kesimpulan bahwa dimanapun kita berada ada aturan atau tata cara yang mengikat. Jadi bila mana kita melanggar akan ada sanksi. Khususnya di sekolah kita di SMK Negeri 2 Toraja Utara, aturan kita sudah jelas dan sudah ada yang dibagikan, dan bila mana ada sanksi, ada pelanggaran akan ada sanksi sesuai yang tertera di situ, dan kemungkinan ada tambahan lain lagi yang lebih parah lagi. Misalnya melakukan pelanggaran seperti yang Ibu Oce katakan, membawa senjata tajam dan lain-lain, itu tambahan yang Bapak maksud adalah bisa dipenjara atau berhubungan dengan pihak keamanan kepolisian. Ya, yang itu yang paling fatal. Oke, selanjutnya materi selanjutnya mengenai penguatan pendidikan karakter yang akan dibawakan oleh Ibu Oce. Silakan. Terima kasih Pak pendamping kurikulum, Pak pendamping kesiswaan, Bapak Robinson Patilangi. Kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu penguatan pendidikan karakter atau yang kita sebut PPK. Perlu kami jelaskan bahwa PPK ini masuk dalam wajib dalam kurikulum 2013. Jadi setiap mata pelajaran wajib mengajarkan pendidikan karakter bagi anak-anak kita. Nah, saya akan jelaskan secara singkat mengenai apa itu pendidikan karakter dan yang mana yang masuk dalam kategori yang dikatakan sebagai karakter. Dan tentunya kenapa ini dibahas? Karena pasti ada latar belakangnya. Ada dua kemungkinan itu karakter. Ada karakter yang baik dan ada karakter yang tidak baik. Makanya saya akan jelaskan. Secara etimologi, ya, karakter itu berasal dari bahasa Latin. Ya, bahasa Latin dari kata karakter yang berarti watak, atau bisa juga berarti tabiat, atau sifat-sifat kejiwaan, ya, atau budi pekerti, atau kepribadian, atau juga akhlak. Nah, itu yang secara arti kata daripada karakter. Jadi dia berasal dari bahasa Latin. Nah, kemudian beberapa pendapat mengenai karakter. Yang pertama yang saya ambil di sini menurut W.B. Saunders. Dia menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu. Jadi ini dimiliki oleh setiap individu dengan sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Nah, itu menurut Saunders. Kemudian menurut Wayne, dia mengungkapkan bahwa karakter itu menandai bagaimana cara memfokuskan atau bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi yang disebut oleh Wayne di sini adalah menyangkut
dan dapat diamati oleh individu, yang artinya dapat ditunjukkan pada masing-masing orang. Karena itu sifat dan karakter yang dimiliki setiap individu tidak sama dan terlihat dan dapat terlihat sehingga dikatakan berbeda-beda. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter itu adalah sifat nyata individu yang membedakan dengan orang lain yang nampak dalam tingkah laku. Jadi orang bisa melihat karakter kita dari kelakuan kita setiap hari. Nah, sehingga dia bisa melihat Ibu Oce, oh Ibu Oce ini keras, Pak Robi ini keras, Pak Sasi ini lemah lembut. Ya. Jadi itu karakter kita bisa dilihat orang lewat cara, lewat tutur kata kita, lewat perlakuan kita, lewat sikap dan tingkah laku kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi muncullah yang disebut karakter. Jadi sebenarnya sifat-sifat kita yang muncul dan sudah tertanam dalam diri kita, disebutlah dia karakter. Oh, karakternya ini keras, karakternya ini lemah lembut, karakternya ini pemarah, karakternya ini cerewet seperti saya mungkin ya, itu karakter. Jadi setiap orang berbeda-beda, walaupun dia lahir dari ibu yang sama, ayah yang sama, dididik di sekolah yang sama, di kelas yang sama, tetapi karakter itu akan berbeda-beda. Jadi tidak sama. Jadi jangan kita berharap bahwa saat kita bertemu dengan seseorang, ya, saat kita bertemu dengan seseorang, itu kita akan menginginkan karakter orang mirip dengan kita. Ya, tetapi bagaimana kita bisa menerima setiap karakter yang orang miliki? Karena itu tadi, karakter itu ciri khas pribadi seseorang. Jadi ciri saya tidak mungkin sama dengan orang lain. Nah, itu jadi kita harus bisa saling menerima. Karena itu perlu ditampilkan di sini bahwa karakter itu ya berbeda-beda. Kita harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, pendidikan karakter, karena ini tadi yang judulnya adalah pendidikan karakter, diartikan sebagai usaha kita secara sengaja. Oh, sengaja berarti diusahakan ya, dilakukan secara sengaja. Beda dengan yang tidak sengaja. Maaf, saya tidak sengaja. Nah, ini memang secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan atau sekolah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Oh, secara optimal tentunya di sini pembentukan karakter yang baik, yang bukan karakter yang jelek. Karena ada saya sebut tadi bahwa karakter itu ada dua, ada yang jelek, ada yang baik. Tidak selamanya orang keras seperti saya jelek. Ya, tidak selamanya juga orang yang lemah lembut itu baik. Nah, itu ya, tergantung dari kita bagaimana memahaminya. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mengoptimalkan, bagaimana membuat semua karakter-karakter yang ada itu menjadi baik bagi orang lain, ya, diterima baik oleh orang lain. Itu yang namanya dibuat menjadi optimal. Nah, ada dasar hukumnya, ya, dari undang-undangnya Sisdiknas itu diatur. Undang-undang tahun 2003 itu mengatur nomor 20 mengatur tentang standar sistem pendidikan nasional itu diatur ya. Secara khusus ya Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang SKL, kemudian Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 yang menghendaki pengembangan karakter peserta didik. Oh, jadi memang lainnya undang-undang. Di dalam undang-undang ya, memang dalam undang-undang itu mengharuskan bahwa pendidikan karakter itu harus dibangun, ya, harus dioptimalkan pada setiap sekolah. Pendidikan karakter adalah penguatan pendidikan moral, moral atau moral education. Pendidikan karakter education dalam konteks saat sekarang ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda negara kita. Oh, krisis moral banyak itu ya. Jadi kalau kita memiliki karakter yang baik, ya tentunya kita tidak akan ikut terombang-ambing dengan keadaan yang sering terjadi. Keadaan yang terjadi misalnya meningkatnya pergaulan bebas. Ini terutama di kalangan anak muda ini. Maraknya kekerasan anak dan remaja,
kejahatan terhadap teman, ya, pembiasaan menyuntik, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi, ya, kerusakan milik orang lain. Ini akan menjadi masalah sosial, ya, yang sampai saat ini belum dapat diatasi dan dituntaskan. Karena itu pentingnya dibangun karakter pada masing-masing anak, masing-masing siswa, sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti ini mereka kuat, dan kalau perlu semua siswa tidak ikut dalam hal-hal yang disebutkan tadi. Kalau karakter kita kuat, apapun yang ada di depan kita, ya, bagaimanapun keadaan yang ada di depan kita, kalau memang kita katakan bahwa saya tidak akan melakukan itu, maka tidak, pasti kita tidak lakukan. Kalau itu tadi kita memiliki karakter yang kuat. Nah, ini ada 3 bagian yang menyangkut dengan karakter. Yang pertama itu konsep moral, kemudian bagaimana sikap moral, dan kemudian bagaimana melakukannya, perilaku moral itu. Berdasarkan ketiga komponen, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan. Nah, makanya kalau kita mau punya karakter yang baik, bukan yang baik-baik saja. Tapi kalau mau karakternya jelek, ya silakan ikuti yang jelek-jelek. Nah itu ya, jadi itu melalui proses belajar. Jadi karakter kita itu sebenarnya terbentuk sejak kita dilahirkan. Ya, karakter kita terbentuk dari rumah kita sejak kita bayi. Ya, kalau kita selalu diajarkan dengan kekerasan, maka karakter kita itu akan menjadi keras. Ya, akan melakukan hal-hal yang mungkin keras juga. Ya, karena kita dididik dengan kekerasan. Kalau kita diajarkan dengan lemah lembut, pasti karakter kita akan menjadi lemah lembut. Dalam kamus psikologi mengatakan karakter itu adalah kepribadian, ya, yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Nah, jadi berkaitan dengan moral. Makanya kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, orang sering mengatakan mungkin anak ini tidak punya etika, tidak punya moral. Nah, artinya kita dianggap bahwa tidak memiliki karakter yang baik. Misalnya kita mencuri, nah, dia akan mengatakan bahwa dia tidak memiliki karakter kejujuran, ya, kejujuran ya, karena mengambil barang yang bukan miliknya dan hal-hal yang lain. Nanti akan dipaparkan yang mana semua itu yang disebut karakter ini. Nilai-nilai karakter ini juga sudah ada dalam masing-masing pelajarannya. Saya kira yang di SMP kemarin, ya, sudah ada semua ini karena kurikulum 2013 ini semua harus nampak, ya, harus nampak dalam semua mata pelajaran. Dari 18, ya, saya kira kita semua sudah tahu dari SMP, itu 18 karakter itu harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Ya, yang pertama itu religius, ya, bagaimana keimanan kita, apakah kita rajin ke gereja, rajin ke masjid, rajin beribadah ke tempat-tempat ibadah kita. Nah, itu yang masuk dalam religius. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, itu masuk dalam religius. Kemudian jujur, ya, berkata tidak benar itu tidak jujur. Mengambil barang bukan milik sendiri itu tidak jujur. Nah, ini bagaimana ditanamkan supaya kita menjadi jujur. Nah, ditanamkan dari sekolah punya kejujuran. Ya, kalau memang bukan milik kita jangan diambil. Nah, itu namanya kejujuran. Toleransi. Kalau di sekolah kita ini nampak sekali toleransi, karena di sekolah kita ini terdiri dari beberapa agama. Ya, beberapa agama. Jadi nampaklah kalau agama Kristen beribadah, tentulah agama Islam beribadah juga di tempat yang lain dan masing-masing menjalankan ibadahnya tanpa harus mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah, atau mengejek. Ya, itu kan namanya toleransi. Nah, makanya karena di sekolah kita ini beragam agama, masing-masing boleh menjalankan ibadah agamanya tanpa ada gangguan dari orang lain. Karena itu adalah hak asasi kita, hak asasi kita. Jadi ya, luar biasa yang datang di sini di sekolah-sekolah tertentu yang mungkin hanya agama tertentu yang ada di situ, tidak boleh agama yang lain. Nah, kalau kita di sini ya kita punya toleransi dan memang pemerintah menentukan bahwa semua agama boleh ada pada setiap sekolah. Nah, kemudian disiplin, saya kira kita sudah jelaskan tadi pada tata tertib bagaimana kedisiplinan, ya, tentunya ikuti semua tata tertib yang ada. Kerja keras. Nah, ini yang mungkin semangatnya agak berkurang. Kerja keras, ya, misalnya mengerjakan tugas itu
Mandiri, kalau dikasih tugas mandiri ya lakukan, dibuat secara pribadi, bertanggung jawab, diselesaikan. Nah itu namanya mandiri. Demokratis, ada orang yang tidak demokratis ya tidak demokratis. Pokoknya dia maunya seperti itulah yang jadi. Rasa ingin tahu, kalau kita tidak tahu, dia akan bertanya. Nah ini yang sering terjadi, saya malu, akhirnya tidak tahu apa-apa. Padahal prinsipnya menurut saya semua orang bisa. Ya, menurut saya itu yang saya yang dalam pikiran saya, semua orang bisa. Kalau orang lain masih bisa lakukan, kenapa kita tidak? Itu yang harus kita tanamkan. Semangat kebangsaan. Nah ini semangat kebangsaan ini muncul, ya kalau kita naik sekolah, rajinlah ikut upacara. Wujud bahwa kita menghargai jasa-jasa orang yang sudah membela ya negara kita ini, sehingga masih ada sampai sekarang ini kita nikmati. Itu wujudnya, upacara saja kadang tidak itu. Bagaimana mau ada semangat? Cinta tanah air juga seperti itu. Mencintai tanah air kita, jangan mencintai negara lain. Menghargai prestasi. Nah ini kita sudah bangun di sekolah kita ya. Kalau ada yang dapat prestasi, ada yang dapat juara, kita usahakan paling tidak memberi piagam penghargaan. Nah itu wujud dari apresiasi sekolah terhadap siswa yang mungkin berprestasi atau guru yang berprestasi dalam lomba-lomba yang sering kita lakukan di sekolah kita ini. Bersahabat dan komunikatif, ini yang sering terjadi. Kenapa ada pengumpulan? Karena tidak ada komunikasi, tidak bersahabat. Muncullah yang namanya perkelahian karena salah paham. Ya, salah paham. Tidak ingin menerima pendapat orang lain, menganggap pendapat kita benar. Nah, itu tidak komunikatif. Cinta damai, sama dengan tadi, tidak mungkin terjadi perkelahian kalau orang yang suka damai. Palingan kalau dia keras, ya saya sempat diingatkan juga teman, Bu, kalau misalnya ada orang bicaranya keras, diamlah Bu. Oh ya, oke, saya sudah berusaha mengoreksi diri saya, karena pernah ya ada orang bicara keras dan saya juga menantang. Ternyata itu memang tidak menyelesaikan masalah, malah membuat itu menjadi masalah baru. Ya. Gemar membaca, wah ini yang kurang sekali. Di kurikulum 2013 dimunculkan yang namanya literasi. Literasi itu bukan hanya baca, tetapi ya semua baik baca, hitung dan semuanya itu literasi ya. Ternyata kita Indonesia itu di bawah sekali, saya lupa pokoknya kalau saya dengar itu yang dipisah, kita nomor 2 dari terakhir. Ya, nomor 2 dari terakhir mengenai literasi membaca. Karena itu ya, bagi anak-anak kesempatan di rumah, silakan buka HP-nya dan baca semua ya. Semuanya sekarang tidak ada yang tidak bisa. Saya sendiri alami. Kalau tidak ada saya tempati bertanya, silakan baca di Google, ada semua di dalam. Apa yang kita tanyakan pasti. Nah, kemudian peduli lingkungan. Nah, kita galakkan di sekolah kita ini ya, bagaimana menjaga kebersihan dan kebersihan sekolah, itu setiap Jumat bersih. Ya, jadi semua orang yang ada di warga sekolah terlibat dalam kebersihan pada Jumat bersih. Kemudian peduli sosial, ini juga kita lakukan di sekolah kita di sini. Kalau ada yang mengalami duka cita, tentulah kita ikut berduka sebagai sebuah keluarga, baik itu guru di sini maupun siswa. Kemudian tanggung jawab dari semua yang ada ini kalau baik semua tapi kita tidak memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Salah satunya contoh tanggung jawab adalah kita datang pagi-pagi saja bertanggung jawab bahwa saya harus melaksanakan tugas saya, baik itu sebagai siswa maupun sebagai guru. Kita datang melaksanakan tugas kita dengan baik, itu adalah wujud daripada tanggung jawab. Jangan kita dikatakan orang, oh lepas tanggung jawab. Dia tidak. Dia memang manusia tidak bertanggung jawab. Pas waktunya dibutuhkan dia tidak datang. Kalau dia tidak dibutuhkan datang. Nah itu ya, itu yang sering terjadi ya. Jadi saya kira anakku semua yang 18 karakter ini kita semua sudah paham dari SMP, dan sekiranya di sini anak-anak semua diperlengkapi dan ke 18 karakter ini nanti dibuatlah menjadi 5 karakter yang nampak selama dalam keseharian kita
dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan dari Ibu Wakasek Mahasiswa, Ibu Oce Payung. Sebelum saya menutup, saya menarik sebuah kesimpulan antara tata tertib dan perkembangan karakter itu sangat berkaitan. Kenapa? Karena tata tertib ini dibentuk untuk membatasi dan mengarahkan siswa yang tujuannya membentuk karakter yang disiplin, bertanggung jawab, bermoral, religius, dan nasionalis. Jadi keduanya ini sangat berkaitan dan sekali lagi tujuan dari adanya tata tertib untuk membentuk karakter siswa. Sekian dan terima kasih.